Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Peran Penganggaran Berbasis Aktivitas Activity Based Budgeting dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Studi kasus PT Unilever Indonesia. Di era globalisasi saat ini, persaingan bisnis telah mencapai tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data dari IMD Global Competitiveness Index 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan 10 peringkat dari posisi 44 ke posisi 34. Ini menandakan intensitas persaingan yang semakin ketat di pasar domestik maupun global. Kenaikan peringkat ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, peluang bisnis yang lebih besar bagi perusahaan Indonesia, namun di sisi lain, tuntutan untuk berkompetisi secara lebih efektif juga meningkat. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang dalam operasional mereka. Lalu yang kedua, berdasarkan PYC Pulse Survey yang dilakukan pada tahun 2023, sebanyak 59 perusahaan global memprioritaskan pengurangan biaya sebagai persentase dari total pendapatan untuk 12 bulan ke depan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya bukan lagi sekedar opsi, melainkan keharusan strategis. Yang menarik, pengurangan biaya ini bukan hanya untuk bertahan dalam jangka pendek, tetapi merupakan prioritas strategis dalam mendukung ketahanan bisnis dan strategi jangka panjang perusahaan. Dalam konteks ini, sistem penganggaran memegang peran yang sangat krusial dalam menentukan arah dan alokasi sumber daya, serta membantu manajemen merumuskan kebijakan yang berorientasi pada efektivitas biaya dan keberlanjutan. Lalu yang ketiga ada tentang spesifik Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia juga menghadapi tantangan signifikan. Laporan keuangan Unilever tahun 2024 menunjukkan penurunan penjualan domestik sebesar 8,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, pertumbuhan harga dasar yang negatif sebesar 3,6% dan volume penjualan yang menurun sebesar 5,2%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa Unilever Indonesia menghadapi tekanan dari sisi harga maupun volume, yang memaksa perusahaan untuk lebih fokus pada pengendalian biaya dan efisiensi operasional demi memastikan keberlanjutan bisnis. Lalu yang keempat, dalam menghadapi tantangan tersebut, ABB hadir sebagai pendekatan yang menjanjikan, berbeda dengan penganggaran tradisional yang cenderung mengalokasikan anggaran berdasarkan fungsi organisasi. ABB berfokus pada aktivitas sebagai dasar utama dalam estimasi dan pengendalian biaya. Penelitian oleh F. Jeris dan Zonta pada tahun 2020 menyatakan bahwa ABB mampu meningkatkan transparansi biaya dan mendukung strategi pengurangan biaya melalui analisis aktivitas yang lebih terstruktur. Implementasi ABB dalam perusahaan seperti Unilever Indonesia diyakini dapat membantu manajemen mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Lalu, di sini ada perbedaan penganggaran tradisional versus ABB. Pada slide ini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara penganggaran tradisional yang sudah umum digunakan dengan pendekatan ABB yang menjadi fokus pada tugas saya ini. Konsep ini mengacu pada kajian dari Regeneration et al. Pada tahun 2020 dan Chopper pada tahun 1998. Penganggaran tradisional biasanya disusun berdasarkan departemen atau fungsi dalam organisasi, di mana setiap departemen mendapatkan alokasi anggaran tertentu. Pendekatan ini banyak mengandalkan data historis dan cenderung bersifat inkremental, artinya anggaran dibuat dengan menambahkan persentase tertentu dari anggaran tahun sebelumnya. Kelemahannya yaitu metode ini kurang detail dalam mengidentifikasi penyebab biaya yang sebenarnya, sehingga sulit untuk menilai efektivitas pengeluaran. Contohnya, Departemen Pemasaran mendapatkan anggaran 10 miliar berdasarkan anggaran tahun lalu plus kenaikan 5%, tanpa analisis mendalam tentang aktivitas mana yang sebenarnya memberikan nilai tambah. Lalu ada penjelasan tentang ABB. Berbeda dengan pendekatan tradisional, ABB berfokus pada aktivitas sebagai unit dasar pengalokasian biaya. ABB menggunakan pendekatan zero base, artinya anggaran disusun dari nol dan hanya memasukkan aktivitas yang benar-benar diperlukan, bukan hanya menaikkan angka dari tahun sebelumnya. Keunggulan utama ABB adalah fokusnya pada identifikasi aktivitas bernilai tambah sehingga perusahaan dapat mengeliminasi aktivitas yang tidak efisien. ABB menggunakan pendekatan bottom up, di mana informasi berasal dari level operasional ke strategis, sehingga lebih mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan
Sebagai contoh, alih-alih memberikan anggaran 10 miliar untuk departemen pemasaran, ABB akan menganalisis setiap aktivitas pemasaran seperti kampanye digital, pameran atau iklan TV, dan mengalokasikan anggaran berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing aktivitas. Lalu ada relevansinya dengan PT Unilever Indonesia adalah yang menghadapi tantangan efisiensi. ABB menawarkan pendekatan yang lebih strategis dalam penganggaran. Dengan memahami perbedaan mendasar ini, kita dapat melihat bahwa ABB dapat membantu Unilever untuk mengidentifikasi dan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah, sehingga mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam makalah yang mengacu pada Cooper pada tahun 1998. ABB menggunakan pendekatan zero base yang menyusun anggaran dari nol dan hanya memasukkan aktivitas yang benar-benar diperlukan, berbeda dengan penganggaran tradisional yang bersifat inkremental. Lalu di sini ada konsep. Pada slide ini saya akan memperdalam pemahaman tentang konsep ABB sebagai pendekatan penganggaran modern. ABB dapat didefinisikan sebagai metode penyusunan anggaran yang berfokus pada aktivitas sebagai dasar utama dalam pengalokasian biaya. Berbeda dengan pendekatan tradisional, ABB memandang aktivitas sebagai pemicu biaya yang sebenarnya, bukan sekedar departemen atau fungsi. Menurut Ray Gershon, Eric Noren, dan Peter Brewer dalam buku Managerial Accounting pada tahun 2020, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya secara lebih efektif karena berfokus pada akar penyebab timbulnya biaya. Karakteristik utama ABB. Yang pertama itu berbasis aktivitas masa depan. Jadi ABB bukan hanya mengandalkan data historis. Ini berarti ABB ini merencanakan biaya berdasarkan kebutuhan aktivitas yang diproyeksikan akan terjadi. Lalu, keunggulan utama ABB dalam fokusnya pada identifikasi aktivitas bernilai tambah, sehingga perusahaan dapat menilai kontribusi setiap aktivitas terhadap tujuan bisnis. ABB dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi detail tentang biaya aktivitas, memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas alokasi sumber daya. ABB melakukan pendekatan bottom up. Dalam ABB memastikan bahwa informasi berasal dari level operasional ke level strategis, sehingga lebih akurat yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Lalu ABB menetapkan prinsip zero-based budgeting, artinya setiap anggaran disusun dari nol dan harus dijustifikasi, bukan hanya mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Ini memaksa perusahaan untuk mengevaluasi ulang setiap aktivitas dan biayanya. Lalu di sini ada manfaat. Pada slide ini saya akan membahas berbagai manfaat ABB dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan yang sangat relevan untuk kasus Unilever Indonesia. Yang pertama, informasi biaya yang lebih akurat. Salah satu manfaat utama ABB adalah kemampuannya memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Dengan memfokuskan pada aktivitas sebagai pemicu biaya, manajemen dapat memahami dengan lebih baik bagaimana dan mengapa biaya terjadi. Ini sangat berbeda dengan sistem tradisional yang sering kali mengaburkan penyebab sebenarnya dari pengeluaran. Lalu yang kedua ada identifikasi dan eliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. ABB secara sistematis membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Melalui analisis mendalam terhadap setiap aktivitas, perusahaan dapat mengeliminasi pemborosan dan mengalihkan sumber daya ke aktivitas yang benar-benar dapat meningkatkan nilai. Misalnya, di Unilever, analisis ini dapat menunjukkan bahwa beberapa proses pemeriksaan ganda dalam produksi sebenarnya tidak menambah kualitas produk secara signifikan. Lalu yang ketiga ada peningkatan kolaborasi antar departemen. Proses ABB mendorong kolaborasi antar departemen karena memerlukan input dari berbagai unit kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi anggaran, tetapi juga memperkuat komunikasi dan koordinasi internal. Lalu yang di sini ada akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan ABB, tanggung jawab penggunaan anggaran menjadi lebih jelas karena setiap departemen harus mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan. Ini dapat menciptakan budaya akuntabilitas yang lebih kuat dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih bijaksana. Lalu yang terakhir, dukungan pengambilan keputusan strategis. ABB memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan strategis karena menyediakan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara aktivitas, biaya, dan nilai yang dihasilkan. Informasi ini sangat berharga untuk keputusan seperti outsourcing, investasi teknologi baru, dan restrukturisasi proses bisnis. Pada slide ini, saya akan membahas konsep keberlanjutan operasional perusahaan yang menjadi salah satu fokus utama dalam bisnis modern termasuk di Unilever Indonesia. Yang pertama, di sini ada triple bottom line, keberlanjutan operasional yang mencakup 3 dimensi utama yang dikenal sebagai triple bottom line, sebuah konsep yang dikembangkan oleh John Elkington.
Dimensi ekonomi berfokus pada efisiensi biaya, produktivitas yang tinggi, dan keberlanjutan pendapatan jangka panjang. Lalu dimensi lingkungan berkaitan dengan pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Lalu yang terakhir dimensi sosial menekankan pada kesejahteraan karyawan, hubungan dengan masyarakat, dan kepatuhan terhadap etika bisnis. Menurut Carol Adams pada tahun 2008 menegaskan bahwa integrasi ketiga dimensi ini sangat penting dalam praktik manajemen yang berkelanjutan. Lalu yang di sini ada strategi mencapai keberlanjutan. Untuk mencapai keberlanjutan operasional, perusahaan dapat menetapkan berbagai strategi. Yang pertama itu efisiensi proses produksi menjadi kunci dalam mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan membantu perusahaan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Lalu yang ketiga, sistem penganggaran berbasis aktivitas atau ABB memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Lalu yang terakhir, sustainability reporting menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan, seperti yang diterapkan oleh Unilever Indonesia dalam laporan keberlanjutan tahunannya. Lalu yang ketiga, tantangan dalam mencapai keberlanjutan. Meskipun manfaatnya jelas, mencapai keberlanjutan operasional bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan antara lain, yang pertama biaya investasi awal yang tinggi untuk teknologi berkelanjutan, lalu yang kedua resistensi terhadap perubahan budaya organisasi dan keterbatasan data untuk pengukuran yang efektif. Menurut TC pada tahun 2018 menyoroti bahwa perusahaan sering menghadapi konflik antara target jangka panjang seperti profitabilitas dengan tujuan jangka panjang seperti keberlanjutan. Lalu di sini ada lalu pada slide ini saya akan mengeksplorasi bagaimana ABB memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan upaya perusahaan dalam mencapai keberlanjutan operasional. Yang pertama ABB sebagai pendukung efisiensi. ABB adalah pendekatan penganggaran yang berfokus pada aktivitas sebagai dasar perencanaan biaya dengan mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Lalu yang kedua, pengurangan pemborosan dan peningkatan transparansi biaya. Lalu yang terakhir itu mendukung efisiensi energi, pengurangan limbah, dan optimalisasi rantai pasok. Lalu komitmen Unilever Indonesia. Unilever Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan operasional melalui berbagai inisiatif. Berdasarkan laporan keberlanjutan Unilever Indonesia pada tahun 2023, perusahaan berhasil mengurangi 11,22% emisi karbon dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Unilever Indonesia juga telah mengumpulkan dan memproses 56.159 ton sampah plastik. Jumlah yang bahkan lebih banyak dari yang digunakan untuk menjual produk mereka. Lalu di sini ada profil PT Unilever Indonesia sebagai objek studi kasus dalam penerapan ABB dan perannya terhadap keberlanjutan operasional. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak di sektor barang konsumen cepat saji atau Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dan telah go public dengan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1981. Portofolio produk Unilever Indonesia sangat beragam, mencakup 3 kategori utama produk. Yang pertama, produk perawatan rumah tangga seperti Rinso dan Sunlight, perawatan diri seperti Lifebuoy dan Sunsilk, serta makanan dan minuman seperti Wolf dan Buah Vita. Keberagaman produk ini mencerminkan kompleksitas operasional yang membutuhkan sistem penganggaran yang efektif seperti ABB. Lalu di sini ada operasional perusahaan. Dari segi operasional, Unilever Indonesia mengelola 2 fasilitas produksi utama yang terletak di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat, dan Rungkut, Jawa Timur. Perusahaan memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, menjangkau seluruh pelosok Indonesia melalui distributor, pengecer modern, dan warung tradisional. Berdasarkan laporan tahunan Unilever Indonesia pada tahun 2023, strategi operasional perusahaan sangat bergantung pada efisiensi produksi, pengelolaan rantai pasok, serta inovasi berkelanjutan dalam produk dan proses. Lalu ada program keberlanjutan. Unilever Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui program strategis yang disebut The Compass Strategy. Program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis Unilever dengan fokus pada pengurangan jejak lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Lalu pada slide selanjutnya, di sini ada contoh konkret implementasi ABB pada Unilever Indonesia, khususnya untuk produk sampo Sunsilk yang merupakan salah satu produk unggulan dalam kategori deterjen mereka. Step pertama yaitu dalam penerapan ABB adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama yang terlibat dalam operasional perusahaan beserta cost driver-nya. Unilever Indonesia mengidentifikasi 6 aktivitas utama, pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, pengemasan produk, pengendalian kualitas, distribusi produk, dan yang terakhir pemasaran dan promosi. Untuk setiap aktivitas ditentukan cost driver atau pemicu biaya yang sesuai. Misalnya, untuk aktivitas pembelian bahan baku, cost driver-nya adalah jumlah pesanan bahan. Lalu penentuan cost driver ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menghitung biaya per unit aktivitas dan total biaya operasional. Lalu step kedua yaitu menentukan tarif per unit cost driver berdasarkan data historis atau estimasi. Perhatikan bahwa aktivitas pengolahan bahan baku memiliki tarif 2.500.000 per jam. Sementara aktivitas pemasaran dan promosi memiliki tarif yang sangat tinggi yaitu 400 juta per kampanye. Perbedaan tarif ini yang dapat mencerminkan kompleksitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Lalu step ketiga adalah memproyeksikan volume aktivitas tahun dalam anggaran yang mendatang. Nah, pada tahun ini, pada tahun 2025, Unilever Indonesia memproyeksikan akan melakukan 120 pesanan bahan baku, mengoperasikan mesin produksi selama 4.800 jam, memproduksi 2.400.000 unit produk, dan seterusnya. Proyek ini didasarkan pada rencana produksi, target penjualan, dan strategi pemasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Lalu step 4 yaitu menghitung total biaya dengan mengalihkan tarif per unit cost driver dengan volume aktivitas yang diproyeksikan. Formula yang digunakan adalah total biaya sama dengan volume aktivitas dikali tarif per unit cost driver. Total anggaran yang dibutuhkan untuk operasional produk sampo Sunsilk pada tahun 2025 adalah 38,4 miliar. Setelah menelaah berbagai aspek ABB dan implementasinya di Unilever Indonesia, sekarang sampai pada beberapa kesimpulan penting yang menjawab rumusan masalah dalam penulisan makalah ini. Yang pertama itu efektivitas ABB dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pertama, penerapan ABB terbukti sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi biaya perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan ABB memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan terperinci dibandingkan dengan metode penganggaran tradisional. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh perhitungan ABB pada produk Unilever, metode ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan jelas distribusi biaya berdasarkan aktivitas, dengan pengolahan bahan baku dan pemasaran menjadi komponen biaya terbesar. Hal ini sejalan dengan temuan Afjeris dan Zonta pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa ABB mampu meningkatkan transparansi biaya dan mendukung strategi pengurangan biaya melalui analisis aktivitas yang lebih terstruktur. Lalu, dukungan terhadap pengambilan keputusan melalui identifikasi aktivitas bernilai tambah. Kedua, ABB dapat memungkinkan untuk melakukan identifikasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dengan dalam kasus Unilever Indonesia, pendekatan ini membantu perusahaan mengatasi tantangan penurunan penjualan domestik sebesar 8,7% pada tahun 2024 dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya pada aktivitas yang benar-benar dapat memberikan nilai tambah. Nah, menurut Koiriah dan Sauki pada tahun 2019 menegaskan bahwa ABB efektif dalam meningkatkan pengendalian biaya serta memberikan insight yang lebih baik terhadap kinerja operasional melalui pelacakan biaya berbasis aktivitas. Lalu yang terakhir, peran ABB dalam konteks Unilever Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong efisiensi biaya serta mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang. Nah, melalui implementasi ABB, Unilever Indonesia dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi biaya pemborosan dalam proses produksi dan operasional lainnya, sehingga dapat memperkuat daya saing di tengah tekanan pasar. Dengan demikian, makalah dan presentasi
saya telah menjawab rumusan masalah yang diajukan tentang penerapan ABB di Unilever Indonesia. Kemampuannya dalam mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah serta kontribusinya terhadap keberlanjutan operasional jangka panjang. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan penganggaran berbasis aktivitas dalam konteks bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, khususnya bagi perusahaan besar seperti Unilever Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi semuanya.